Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa ma'alah wa ba'du. Sahabat NP Taklim yang dimuliakan Allah, diskusi kita ini sebenarnya terinspirasi dari salah satu kaum yang mirip seperti tema yang kita bahas, yang diceritakan dalam Al-Quran. Kaum ini kita sebut namanya kaum Yahudi, ya. Jadi salah satu gambaran yang Allah sebutkan tentang karakter kaum Yahudi itu dalam surat Al-Hasyr ayat 14. La yuqatilunakum jami'an illa fi qura muhassanatin aw mi wara'i judur. Jadi Allah menggambarkan tentang bagaimana mentaliti orang Yahudi. Yeah. Mereka itu tidak pernah berani memerangi kamu kecuali dari balik benteng atau dari balik tembok. Jadi karakter pertama, orang Yahudi itu nggak pernah berani terang-terangan. Dia kelihatan, dia itu selalu mengandalkan yang namanya pencitraan. Pertama dari balik benteng itu, kalau istilah sekarang tuh pakai proksi. Ya, proksi itu yang dia tampilkan, dia bekerja sama misalnya dengan sekarang itu memakai buzzer, memakai negara-negara adik kuasa untuk membenarkan bahwa mereka itu adalah kaum yang hebat. Itu di masa kini. Ke masa dahulu tuh mereka memakai proksi itu beberapa orang-orang munafik yang dulu dijadikan sebagai proksi. Yang kedua adalah mereka juga selalu berlindung di balik tembok. Tembok di sini mungkin kita ibaratkan kayak media yang mengesankan mereka itu kuat, solid, sebagai seorang kaum yang begitu menguasai dunia gitu ya. Kemudian ayatnya mengatakan ba'suhum bainahum syadid. Permusuhan di antara mereka itu sebenarnya kuat. Jadi mereka yang dicitrakan itu sebagai sosok yang hebat, superpower, dan itu juga di zaman Nabi juga nampak sebagian orang juga menganggap Yahudi ini keren banget ya, solid, kompak ya. Tapi kata Allah, sebenarnya permusuhan di antara mereka itu dahsyat. Tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Kamu Muhammad menyangka seolah mereka itu bersatu padu, pada hati mereka berpecah belah. Jadi Allah sendiri sedang bicara sama nabinya, memberitahu, wahai Muhammad, kamu saja. Jadi Nabi Muhammad aja kalau bukan karena wahyu Allah, nggak tahu kalau orang Yahudi itu sebenarnya yang tampil kelihatan di luar itu nggak seperti yang terjadi di dalam. Sebenarnya mereka itu permusuhannya kuat, bahkan kelihatannya kompak, tapi hati mereka itu sebenarnya rapuh. Berarti cuma topeng aja ya? Topeng aja. Munafik sebenarnya. Munafik. Nah, saya ketika baca ini saya langsung tertegun dan saya bilang mentaliti keluarga Yahudi ini, kaum Yahudi ini sebenarnya banyak di kalangan kita, yaitu kaum yang senang memakai tembok, benteng, pencitraan di sosmed ya. Tapi sebenarnya antara suami istri, antara ortu dan anak punya problem yang sebenarnya mereka sendiri tidak mau selesaikan ya. Jadi nampak di medsos sebagai keluarga yang harmonis, tapi di dalam belakang rapuh ya. Karena itulah yang sering saya bahas, ini sebut serumah tapi tak sejiwa, bersama tapi tak terkoneksi, ya, berkumpul tapi tak terhubung. Jadi ketika mereka misalnya tampil di luar, mereka menggambarkan keluarga harmonis, tapi sebenarnya hati mereka itu punya kekesalan, tapi nggak usahlah dibahas gitu. Atau anak yang lagi liburan kesankan, guys lagi bareng-bareng, tapi anaknya sebenarnya punya problem. Kalau sudah makan, lagi nggak ada konten, mereka makan sibuk dengan handphone mereka, tidak ada komunikasi. Nah ini menurut saya inilah yang mengerikannya kalau kita menganggap ini sebagai suatu hal yang dibiasakan gitu. Artinya gini, ini tidak menjudgment bahwa orang yang maaf gitu ya, memamerkan kemesraan itu salah. Enggak, kita tetap menjaga prasangka baik kita, hati kita tetap kita jaga, bahwa ya itu bagian dari mungkin dia cara menunjukkan nikmat. Kan dalam ayat Al-Quran juga dikatakan wa amma bi ni'mati rabbika fadis. Maka terhadap nikmat Tuhanmu maka sampaikan, kasih tahu. Jadi kitanya dalam hal ini yang orang luar tidak berusaha suzon. Ini kan sebenarnya materi ini materi untuk ke dalam. Bukan pamer yang mau kita tunjukkan, tapi memang kita menunjukkan nikmat. Tapi jangan sampai kita sendiri sebenarnya tidak menyelesaikan problem utama. Yang problem utama adalah
kita menikah itu jangan-jangan selama ini sering bersetubuh tapi tidak bersejiwa, khususnya suami istri. Oh, oke. Ya, kan yang sering dilakukan adalah melakukan persetubuhan, tapi tidak persejiwaan. Ini problem. Misalnya gini, Al-Quran tuh ketika membahas tentang pernikahan, itu ayatnya dalam surah At-Takwir 9, Allah katakan wa idzan nufusu zuwijat, jika jiwa-jiwa itu dikawinkan. Jadi yang perkawinan itu sebenarnya antar jiwa gitu, bukan antar fisik gitu. Jadi selama ini yang terjadi perkawinan itu adalah yang disebut antar fisik. Ya maaf ya, yang kalau perkawinan antar fisik itulah yang terjadi sama hewan. Hewan itu kan perkawinan. Udah gitu aja. Tidak ada persetujuan. Misalnya ketika kucing dia bersetubuh dengan kucing betina, setelah kucing betinanya hamil kan nggak mungkin kucing jantan bilang mau aku anterin ke dokter nggak saya, ke dokter hewan terdekat gitu ya, atau misalnya kamu hamil anak kita ya, nggak ada. Ya enggak, malah dia selingkuh lagi. Ada Kucing yang lain. cari kucing yang lain gitu ya. Karena yang dibangun, yang kita tahu bahwa hewan itu dia naluri insting seksualnya membuat dia ingin melakukan persetubuhan. Tapi koneksi antar jiwa itu sudah tidak terjalin. Nah, betapa lelahnya rumah tangga yang dia dibangun dari awal itu persetubuhan tadi. Ya, kalau ditanya ya memang harus tidak disalahkan kalau kenapa saya menikah sama dia, karena saya ingin menyalurkan hasrat seksual bagi seorang laki-laki khususnya. Boleh saja, tapi kalau dia hanya untuk bersetubuh tapi tidak persetujuan, maka ada masa akhirnya dia memandang istri itu sebagai dalam tanda kutip sajian yang membosankan. Ya dia menganggap, ya, akhirnya dia berpindah ke cari yang lain ya, dan itu yang membuat akhirnya ya yang muncul adalah persetubuhan terus gitu. Sampai kapan? Akhirnya mereka harmonis di fase gairah, ya kan? Fase-fase gairah itu kan fase-fase di mana secara prinsip ilmu neuroscience otak kita mencerminkan masih tahapan kepuasan karena masih awal-awal pernikahan, gairah muncul, dopamin masih terproduksi, endorfin terproduksi, sehingga dia memamerkan itu dalam rangka karena bergairah naluri seksual. Tapi kan perjalanan pernikahan itu tidak melulu ansih tentang persetubuhan. Ada kalanya, maaf ya, istri juga pelayanan seksualnya, apalagi dia sudah menopause gitu. Nah itu nanti biasanya ada penurunan. Bukan penurunan, justru bom waktu pernikahan itu sekarang biasanya di situ. Angka data statistik terbaru justru sekarang memunculkan memang beberapa kasus pernikahan yang justru terjadi perceraian di usia senja. Jadi perceraian di usia senja itu adalah akumulasi dari apa yang mereka tidak pahami dari awal nikah. Persetubuhan, begitu sudah selesai, istri tidak lagi sesuai harapan bagi suami, secara naluri seksual udah nggak nafsu lagi. Kemudian memandang sebagai orang asing, akhirnya apa? Saya tinggal di rumah itu udah kayak berada di neraka gitu ya. Nah kalau udah kayak gitu berarti solusinya gimana, Ustaz? Ya memang kalau kita berbicara itu kan sebelum solusi kita harus tahu dulu apakah kita termasuk keluarga yang jangan-jangan serumah tapi tak sejiwa itu gitu ya. Kita harus kenali dulu, jangan-jangan kita yang selama ini yang kita lakukan sebatas persetubuhan. Yang pertama adalah keluarga yang dianggap dia di medsos itu dia dianggap sebagai pemesra, tapi dia di dalam hati merana itu dia harus jujur. Pertama, apakah mereka sudah menjadi pribadi yang benar-benar menuju kemesraan itu? Ciri pertama ada sering ngobrol. Ngobrol itu indikator awal bahwa mereka itu adalah memiliki hubungan yang sehat. Ya. Jadi kalau mereka dalam hal ini jarang ngobrol, itu tanda memang ada problem. Dan itu sudah saya sampaikan setiap episode bahwa mengapa salah satu yang harus kita lihat 80% kegiatan pernikahan itu ngobrol. Sehingga ketika ngobrol itu sudah jarang dilakukan, bahkan lebih banyak adalah bukan ngobrol tapi monolog ya. Yang satu ngomong ceramah, yang satu diam. Jadi tidak terjadi namanya saling memberikan respon. Itu sesuatu yang bahaya gitu ya. Sebab ketika perjalanan pernikahan itu sudah tidak lakukan dengan ngobrol, sangatlah
menyakitkan, terutama bagi orang-orang yang dia harus melalui masa tua di mana saling menyendiri, tidak ada komunikasi. Karena kebutuhan orang di masa tua itu kan adalah teman bicara. Kita sampai kepada titik nanti bahwa yang menyehatkan kita di masa tua itu adalah ngobrol, bukan sekedar hubungan intim. Ya, bisa jadi gairah seksual kita sudah menurun, tapi kita akan memiliki gairah dalam berumah tangga ketika kita ngerasa asik gitu, terkoneksi dengan pasangan kita.